Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita kuliah secara daring ya. Jadi pada materi ketujuh, pada pertemuan ini kita sudah masuk ke materi ketujuh, yakni tentang klasterisasi. Pada subtopik ini saya mengangkat metode algoritma Cummins untuk proses klasterisasi. Oke, jadi materi tentang ilmu data sampai UTS kemarin adalah praproses dan visualisasi data. Kemudian setelah UTS ini kita masuk ke pemrosesan data. Seperti itu ya. Kita mulai dari mengenal capaian pembelajaran hari ini. Kalian harusnya dapat memahami konsep pengelompokan data dan mengelompokkan data pada sebuah kasus menggunakan algoritma Cummins. Oke, definisi klasterisasi sendiri itu kita lihat klasterisasi diambil dari dua subkata, yaitu cluster dan sasi. Cluster itu artinya kelompok ya, dan sasi itu proses. Jadi klasterisasi itu adalah proses pengelompokan data menjadi beberapa kelompok. Jadi sebelumnya ada sebuah dataset dan itu size-nya sangat besar sekali. Kemudian untuk mempermudah proses kita kelompok-kelompokkan gitu. Nah, untuk mengelompokkan data kita harus mengelompokkan sehingga dalam satu kelompok itu memiliki kemiripan yang maksimum dan antar kelompok memiliki kemiripan yang minimum. Jadi contoh saya gambarkan ini adalah asumsikan ini dataset bangun 2 dimensi gitu ya. Ini kalau saya kelompok-kelompokkan, ini kan ada yang bentuknya lingkaran, ada yang segitiga, ada yang waru, ada yang bintang gitu. Jadi kalau kita kelompokkan ini bisa jadi 4 kelompok. Kenapa? Karena ada satu kelompok yang anggotanya bentuknya lingkaran, kemudian ada satu kelompok yang bentuknya segitiga gitu ya. Kemudian kelompok lain bentuknya waru dan bintang. Itu kalau berdasarkan bentuk. Sedangkan kalau berdasarkan warna, kita bisa bagi jadi 3 ya. 3, satu kelompok itu berwarna hijau, satu kelompok berwarna merah, dan satu kelompok berwarna kuning gitu ya. Jadi tidak ada batasan jumlah klaster yang akan kita bentuk. Nah, contoh lagi, ini kalau ada sebuah dataset, misalnya ini digambarkan dalam diagram titik ya. Kemudian kalau mau kita kelompokkan itu jadi 3 klaster, maka akan ada satu kelompok yang dalam lingkup seperti ini, kemudian di sini ada lagi, dan ini yang kelompok ketiga gitu. Jadi tujuannya klasterisasi itu memang hanya untuk mengelompokkan data yang besar. Nah, algoritma yang digunakan untuk mengelompokkan data itu salah satunya adalah Cummins, di mana tahapannya itu yang pertama kita menentukan jumlah klaster. Jadi jumlah klaster memang ditentukan oleh yang meneliti gitu ya, saintisnya yang menentukan jumlah klaster. Seperti ini tadi, ini kalau kita lihat sih optimalnya jadi 3 klaster ya, tapi misal saya bagi jadi 2 pun bisa. Seperti gambar ini tadi, kalau kita berdasarkan bentuk kita bisa bagi jadi 4, tapi kalau berdasarkan warna ini jadi 3. Jadi jumlah klaster ini saintisnya yang menentukan. Kemudian dilanjutkan dengan secara acak kita distribusikan data klaster, data titik tengah klaster ya. Kemudian kita hitung rata-rata data yang ada di klaster. Kemudian ulangi langkah ketiga menggunakan threshold. Jadi kalau lebih dari yang lebih dekat maka akan masuk ke klaster yang lebih dekat, yang memiliki kemiripan yang sama. Kemudian hitung jarak antara data dengan nilai sentroid. Jadi sentroid ini adalah nilai tengah gitu ya. Kemudian kita hitung
distance space. Jika ada jarak yang lebih dekat, maka itu akan menjadi klaster yang ditentukan gitu ya. Kita akan menghitung menggunakan bisa Manhattan, city block, atau Euclidean distance. Contohnya ilustrasinya seperti ini. Jadi misalnya di sini ada data gitu ya. Di sini ada data set. Langkah pertama kita buat nilai centroid. Misalnya saya letakkan nilai centroid merah di sini dan nilai centroid biru di sini. Kemudian kita ukur masing-masing data dengan nilai centroid yang random ini tadi. Jadi kalau kita hitung ya, maka titik ini misalkan titik ini dengan centroid biru dan centroid merah lebih dekat ke centroid merah, maka titik ini berwarna merah. Ini juga jika dihitung titik ini, jarak antara merah dengan biru ini lebih dekat dengan merah, maka dia akan menjadi kelompok merah untuk sementara gitu ya. Sedangkan ini karena ini lebih dekat dengan biru, maka dia akan berwarna biru. Karena dibandingkan dengan merah ini lebih dekat dengan biru ya. Nah, selanjutnya kita update, karena ini kan random tadi ya centroidnya. Sekarang kita update nilai centroid. Ini yang merah kita rata-rata posisinya ada di mana. Ternyata kalau ini tadi merahnya di sini, maka titik merahnya akan berpindah ke sini. Yang tadinya di sini jadi ke sini karena ada pergeseran itu ya. Sedangkan yang biru jadi di sini gitu. Nah, karena nilai centroidnya update, maka kita hitung lagi masing-masing titik itu tadi lebih dekat ke centroid yang mana. Nah, titik ini tadi yang warnanya merah, ketika kita hitung lagi jarak antara centroid merah dengan centroid biru akan dekat dengan biru, makanya ini terupdate jadi biru. Sama halnya dengan ini juga, ini lebih dekat dengan biru, ini biru jadi update ke biru. Sebaliknya titik ini yang sebelumnya biru, sekarang ketika kita hitung lagi dengan posisi centroid merah akan lebih dekat daripada dengan centroid biru, karena itu kita update warnanya. Nah, karena kita sudah dapat klaster baru, kita hitung lagi kira-kira posisi centroid itu ada di mana. Ternyata ketika diupdate letaknya di sini. Kalau kita hitung lagi, ternyata ini sudah tidak ada pergeseran. Seperti itu kira-kira metode K-means berjalan. Jadi K-means, K itu menandakan jumlah klaster dan means itu adalah rata-rata. Jadi kita menghitungnya secara rata-rata. Nah, untuk di Python kita bisa menggunakan library yang ada di sklearn dengan fungsi K-means seperti itu. Kita langsung coba. Ya. Di sini sudah saya siapkan library, contoh library. Kita mulai dari mengimport matplotlib, kemudian pandas dan sequence. Kita punya data X dan Y gitu ya. Jadi kalau kita plot ke dalam diagram titik, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita mau coba nih kelompokkan kira-kira data ini tuh jadi bagaimana kalau dikelompokkan. Kita ubah dulu jadi list. Ini tadi kan data frame ya. Ini tadi kan list. Kemudian kita buat pasangan list gitu ya. Nah, sekarang kita import sklearn dan kita tentukan nilai klasternya sama dengan 2. Kemudian kita plot lagi data X dan Y dengan kita beri color sesuai dengan K-means label. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah label ungu dan ini label kuning gitu ya, sudah berbeda warna. Ini kalau kita kelompokkan menjadi 2. Jadi kita cukup memanggil fungsi K-means dan memasukkan nilai jumlah klasternya. Selanjutnya kalau ingin kita masukkan ke sebuah data frame tadi, kita ambil data tadi X dan Y, kemudian kita sisipkan labelnya ke dalam kolom klaster. Jadi akan terbentuk X dan Y
dan klaster. Jadi 4,21 tadi adalah jadi klaster 1, 5, 19 jadi klaster 1. Ini tadi kan X dan Y nya seperti ini ya, pasangan datanya kira-kira seperti itu. Nah selanjutnya kita coba plot hasil klaster itu berdasarkan kolomnya, berdasarkan sifatnya. Jadi misal ini kan ada pasangan data ya, jadi kalau kita lihat hanya di sisi X nya saja dan hasil klasternya ini tadi terbentuk jadi 2, maka terlihat sekali dari dataset ini terbentuk 2 klaster yang memiliki karakteristik yang berbeda. Artinya klaster 0 dan klaster 1 itu rata-ratanya sangat beda. Sedangkan kalau kita lihat di box plot dengan sumbu Y, yang kita meneliti dengan sumbu Y, maka di sini cukup berbeda juga, namun ada yang overlapping ya di sini ya. Jadi ini klaster ke 0, ini klaster ke 1. Kalau berdasarkan nilai X ini tadi sangat terlihat bahwa ada 2 kelompok. Kalau kita cek ya ini, nah ini hasilnya ya. Kalau dari sumbu Y, sumbu X kelihatan kan ya, ini klaster 0, ini klaster 1. Tapi kalau dari sumbu Y ternyata ada yang overlapping di sini ya, yang ada di titik 21 ini. Ada kemiripan data. Oke. Selanjutnya coba kita klaster yang tadi, data yang tadi menjadi 3. Nah hasilnya seperti ini. Jadi ada kelompok kuning 2 ini, kelompok ungu sama kelompok hijau. Kelihatan ya, ada nyempil di sini. Kemudian kalau kita masukkan hasilnya tadi ke dalam kolomnya, jadi kita bisa ngecek 4,21 masuk klaster 0, 4,17 masuk klaster 2. Seandainya kalian menjalankan dan hasilnya itu beda, itu nggak masalah ya. Yang penting sesama klaster 0 di sini, ketika kalian menjalankan juga klaster yang sama. Jadi 0, 1, 2 ini adalah random memang. Kalau saya tampilkan dalam box plot, tampil seperti ini. Dilihat dari X, kalau datasetnya saya kelompokkan jadi 3, hasilnya gini, maka kelihatan ya kalau yang atas ini memiliki karakteristik yang berbeda daripada yang di bawah, sedangkan klaster 0 dan klaster 2 memiliki karakteristik yang hampir overlapping. Nah, kalau berdasarkan Y yang dikelompokkan jadi 3, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita tambahkan lagi klasternya jadi 4, hasilnya seperti ini ya. Agak kurang ya, ini ada kelompok sendiri, ini kelompok sendiri. Nah, karena datanya terlalu banyak. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini klaster 0, klaster 1, klaster 2, klaster 3. Jadi ini tuh dilihat dari nilai X-nya ya. Data X yang ada di klaster 0 itu kayak gini, klaster 1 kayak gini. Nah, untuk Y seperti ini. Jadi ada overlapping ini di klaster 0 dan klaster 1. Selanjutnya, kalau kita bisa menentukan nilai klaster, sekarang kita harus tahu nilai klaster mana yang optimal. Maksudnya dataset itu dikelompokkan seberapa banyak biar kelihatan bahwa dalam satu kelompok itu memiliki kemiripan yang tinggi, sedangkan antar kelompok memiliki ketidakmiripan yang tinggi. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan itu, kita menggunakan metode Elbow seperti ini. Jadi hasil dari metode Elbow itu seperti ini, dari pengelompokan dengan 1, N sama dengan 1, dilanjutkan 2 dan seterusnya. Untuk menentukan mana yang optimal, kita lihat kira-kira yang paling meniku gitu ya. Ini kan ada di X sama dengan 2 ya. Nah, berarti itulah yang paling optimal. Jadi pembagian klaster menjadi 2 itu adalah yang paling optimal daripada 3, 4 dan seterusnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya apa itu klasterisasi ya. Pada intinya ada sebuah dataset dan akan kita kelompokkan. Contoh selanjutnya adalah
data iris bisa diakses secara real time di sini. Dan kalau kita tampilkan hasilnya seperti ini, di sini ada variabel sepal length, sepal width, sepal length, petal width, petal length. Nah, kalau kita lihat di sini ya, iris itu dataset tentang bunga ya, seperti ini. Nah, ternyata di bunga iris ini memiliki 3 jenis itu tadi ya, setosa, virginica, dan lagi. Misalnya saya search iris setosa. Nah, seperti ini iris setosa. Ada lagi iris virginica. Nah, seperti ini. Ada perbedaan ya dengan yang tadi. Nah, mulai dari lebar dan panjang. Nah, kita sudah mengumpulkan data iris 150 data dengan 5 kolom. Nah, kalau untuk pengelompokan kita hanya perlu fiturnya saja tanpa perlu labelnya. Jadi nanti kita akan drop labelnya. Tapi sebelumnya coba kita plot dulu di sini karena ada 4 fitur ya. Kita ambil 2 saja hanya untuk menampilkan hasil plotnya. Jadi saya ambil 2 aja sebagai X1 dan X2. Kemudian kita plot dalam diagram titik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita hanya perlu 4 kolom ini saya simpan dalam data iris no label seperti ini. Ada sepal length, sepal width, sepal petal length. Nah, ini yang akan kita kelompokkan. Kalau tadi kan kita hanya menggunakan data XY ya. Sekarang kita ada 4. Kita langsung panggil saja fungsi K-means dengan 2 cluster. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, sekarang saya sisipkan K-means labelnya ke kolom cluster. Maka akan muncul seperti ini. Coba saya cluster jadi 3 sekarang. Nah, ada ini ya. Ada yang overlapping di sini ya. Di sini ada kuning, di sini ada hijau seperti itu. Nah, kalau saya sisipkan seperti ini. Coba saya ganti jadi 4. Seperti ini hasilnya. Ini kalau saya sisipkan seperti ini. Nah, kalau kita sudah coba-coba ya, cluster jadi 2, 3, 4. Nah, yang paling optimal yang mana? Sekarang kita lihat. Sekali lagi kita bisa menggunakan metode elbow. Nah, kalau kita lihat sini yang paling menungkik juga 2. Kalau kita lihat juga di sini, kalau kita kelompokkan sebenarnya yang paling optimum adalah menjadi 2 cluster daripada 3 cluster. Meskipun sebenarnya data iris itu ada 3. Ada 3 sebenarnya. Ini kalau kita cek ya. Kita cek data iris itu ada berapa jenis, itu ada 3. Ada setosa, ada versicolor, sama virginica. Tapi ketika kita kelompokkan ternyata yang ini memiliki karakteristik yang mirip gitu. Oke, sampai situ bisa dipahami ya bagaimana mengelompokkan data iris. Dan lagi contoh selanjutnya adalah mengelompokkan data numerik makanan seperti biasa, dataset seperti biasa yang sudah kita gunakan sebelumnya ya. Di sini ada kode baru, energi, protein, lemak, dan karbo. Nah, saya ngambil fitur kandungan ini ya, protein, lemak, dan karbo. Jadi saya plot dulu dalam bentuk scatter 3 dimensi, titik 3 dimensi, dan hasilnya seperti ini. Kemudian saya buat data makanan no label dari 3 kandungan ini tadi. Kenapa saya pilih ini? Ya karena protein, lemak, dan karbo ini adalah kandungan makro dari sebuah makanan yang akan kita teliti, bisa kita teliti. Jadi ada 100 dataset dengan 3 kolom. Kita bisa langsung klasterkan jadi 2. Kira-kira hasilnya gimana? Nah, ternyata seperti ini.
Kemudian kalau kita sisipkan ke kolom klaster, hasilnya seperti ini. Kolom labelnya yang kolom label itu adalah kolom dari kesimpulan hasil klasternya. Kemudian kalau saya ubah jadi klasternya 5, maka hasilnya seperti ini. Saya sisipkan lagi, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang saya mau cek kira-kira kalau menggunakan metode ELBO, dataset makanan itu jadi berapa. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ini lebih ke ini ya, di angka 4 ya. Kalau kita bagi jadi 4 klaster, maka bisa paling optimal gitu ya. Kira-kira seperti ini. Ini kalau kita bagi jadi 2 ya, jadi 2 hasilnya seperti ini. Next, kasus yang terakhir ini untuk data retail. Nah, kita upload dulu datanya. Data retail itu kita ada beberapa fitur, invoice, stok, deskripsi, dan seterusnya. Nah, di sini kita temukan banyak missing value ya, missing data. Nah, untuk mempermudah pengolahan, kita drop saja menggunakan fungsi drop. Nah, kita hapus saja. Nah, selanjutnya kita ambil ini, kita ganti dulu ini tipenya jadi string gitu. Selanjutnya kita mau kelompokkan data berdasarkan dia banyaknya transaksi, jadi kita group by customer ID dan invoice. Nah, jadi misalnya gini, customer dengan ID 12346 itu sudah 2 kali belanja. Kalau 12347 itu 182 kali belanja. Wow, seperti itu ya. Sekarang kita teliti lagi untuk kolom amount. Nah, jadi kita mau buat kolom amount. Jadi kalau ini tadi frekuensi, kan kita buat amount dengan cara menghitung quantity dikali dengan price. Jadi jumlah belanjanya, jumlah besarnya belanjanya. Jadi dalam mata uang nih ya. Jadi misalnya ini customer dengan 12346 itu jumlahnya tidak 0, mendekati 0 ya. Kalau ini 4310 sekian. Nah, sekarang saya merge yang tadi customer ID, frekuensi, dan amount. Jadi kita tabel seperti ini ya, dari kita joinkan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini ID customernya, ini berapa kali dia belanja, ini besaran transaksinya. Itu saya ambil yang frekuensi dan amount. Nah, sekarang coba saya normalisasi menggunakan standar scalar. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini itu satuan, ini ratusan, sedangkan ini ribuan, ini juga mesti seribuan. Jadi ini terlalu luas jangkauannya sekarang. Jadi kita perlu standarisasi atau menormalisasi gitu. Nah, setelah kita normalisasi, saya simpan ke nama DFFM. Setelah itu saya tampilkan lagi DFFM. Sekarang baru kita cluster. Saya cluster menjadi 2 kelompok misalnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini ada cluster ungu, ada cluster kuning. Ini kalau dilihat ini cluster ungu ini yang belanjanya yang nggak begitu banyak dengan jumlahnya yang nggak begitu banyak. Sedangkan kalau cluster kuning ini belanjanya sering, jumlahnya juga banyak. Ini yang sering belanja gitu ya, yang ini yang tidak terlalu sering. Nah, kalau saya tambahkan di sini dalam graphic box plot,
kelihatan kalau di klaster 0 rata-ratanya itu kurang dari 1000, sedangkan di klaster 1 atau yang tadi belanja ini tadi ya, klasternya di atas 2000 rata-rata frekuensinya, 2000 kali belanja gitu ya. Sedangkan kalau besaran di klaster 0 itu rendah sekali, sedangkan kalau di klaster 1 ini lebih dari 100.000 rata-rata belanja. Sekarang coba kita kelompokkan jadi 3. Hasilnya seperti ini. Jadi ini ada yang sedikit jarang belanja, dan kalaupun belanja transaksinya nggak begitu banyak. Ada yang sering kali belanja tapi transaksinya juga nggak begitu banyak. Nah kalau ini belanjanya nggak begitu sering, tapi sekalinya belanja besaran transaksinya tinggi gitu ya. Jadi bedakan dengan yang ini dan ini. Nah ini kalau kita lihat, jadi klaster 0 ini yang jarang belanja gitu ya, klaster 1 ini yang sering belanja, klaster 2 ini yang cukup sering gitu ya, tapi nggak sesering yang ini. Sedangkan kalau hasilnya ini klaster 0 ini yang kalau belanja jumlah besarannya nggak banyak, kalau ini cukup banyak, kalau ini sudah sampai ratusan ribu, ratusan juta gitu. Oke. Jadi kita bisa membagi customer jadi seperti ini. Nah, kira-kira gunanya apa sih kok harus dikelompokkan itu customer? Kok susah sekali kita kelompokkan. Nah, kalau kita bisa melihat customer itu ternyata terbagi jadi 3 seperti ini ya. Ada yang jarang belanja, ada yang cukup belanja, ada yang sering sekali belanja. Ternyata kalau dari amount-nya ada overlapping juga di sini ya. Kira mana tadi hasilnya. Nah, jadi bisa kita lakukan tindakan-tindakan, misalnya yang sering belanja ini supaya kita mendapatkan amount yang lebih tinggi, kira-kira strateginya apa gitu ya. Terus kalau yang kelompok kuning ini yang jarang belanja tapi nilai besaran belanjanya tinggi, nah kira-kira ada strategi apa gitu. Nah itu kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil setelah klasterisasi. Kira-kira begitu tentang klasterisasi. Silakan dicoba. Selanjutnya akan ada case yang bisa kalian gunakan, kalian implementasikan menggunakan kami. Terima kasih, selamat belajar dan berdiskusi dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.